Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, kita awali perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca doa. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara-saudara, dua pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang kepemimpinan. Pada hari ini saya ingin lebih menukik lagi terkait dengan kedudukan manusia sebagai khalifah dengan serangkaian konsekuensinya, ya. Baik, jadi nanti barangkali kenapa kita berbicara sains, teknologi, seni, dan kewirausahaan. Ini karena memang ada erat kaitannya dengan tugas kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita awali saudara-saudara dengan apa yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikatil inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbuka, ya Tuhan kamu, berkata atau berfirman lil malaikah, kepada para malaikat, ini sesungguhnya saya, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka kemudian para malaikat menyanggah, menyanggah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi? Padahal dia dipastikan itu adalah akan membuat kerusakan, menumpahkan darah, gitu ya. Wa nahnu, sedangkan kami malaikat, nusabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih, mensucikan engkau, wa nuqaddisulak, ya, sama sebenarnya artinya wa nuqaddisulak juga mensucikan engkau. Qala, maka Allah kemudian menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya kami itu lebih mengetahui dari apa yang engkau tidak ketahui. Jadi saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurut ayat ini begitu ya, ketika hendak menciptakan manusia itu mengemukakan begitu ya, maksudnya itu kepada para malaikat. Dan kemudian para malaikat sempat ya mungkin berdialog lah begitu ya terkait dengan maksudnya itu. Nah, di antaranya adalah malaikat menyatakan sangat mungkin akan menumpahkan darah dan lain-lain lah begitu, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kalau dibandingkan dengan kami gitu kan, kata malaikat, kami kan orang-orang atau makhluk engkau yang senantiasa taat dan tidak pernah berdusta, tidak pernah mendurhakai, tidak pernah menyalahi segala perintah engkau, bahkan senantiasa bertasbih, memuliakan, mensucikan engkau.
Tapi kemudian dijawab oleh Allah, aku lebih tahu tentu saja terkait dengan maksud ini. Nah, sehingga kemudian selanjutnya adalah kita bertanya siapa sebenarnya yang dimaksud dengan khalifah itu, gitu ya. Nah, ini dijelaskan diantaranya oleh seorang ulama, ya Syekh Jalil Ishaq di dalam kitabnya Al-Muyassar. Yang dimaksud dengan khalifah itu adalah khalqan yakhluqu ba'duhum ba'da fi imaratil ardh, yaitu makhluk yang sebagian menjadi pengganti sebagian lainnya dalam menunaikan tugas memakmurkan bumi. Ini sesuai dengan dengan arti khalifah itu sendiri, yaitu pengganti. Nah, jadi menggantikan posisi, menggantikan tugas lah, begitu ya. Nah, lebih tegasnya lagi kemudian dijelaskan oleh Syekh Jawad Maghniyah. Beliau mengatakan huwa Adamun Abul Bashar. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan khalifah itu adalah Adam, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, Abul Bashar, manusia yang pertama. Wa kullu insan, dan demikian juga seluruh manusia wujida yang nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au sayujadu min naslihi. Demikian juga manusia-manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min naslihi, dari keturunannya, gitu. Jadi kekhalifahan itu disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Diturunkan pula kepada seluruh manusia sampai yaumil qiyamah, gitu kan. Jadi seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai nanti yaumil qiyamah itu memiliki kedudukan juga sebagai seorang khalifah. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana atau apa tugas khalifah itu? Nah, ini dapat kita temukan diantaranya dalam surat Shad ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innalladzina yadhilluna an sabilillah lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah. Nah, ini sekedar sampel lah begitu ya. Fil ard, di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena kalau engkau mengikuti hawa nafsu maka itu yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innalladzina yadhilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah itu akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan dari hari perhitungan.
Nah, dari sini saudara-saudara, tugas kekhalifahan itu, gitu kan, tadi disebutkan bahwa khalifah itu adalah pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dalam rangka untuk memakmurkan bumi. Nah, kemudian di sini ditegaskan bahwa melalui dialog gitu ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Daud, yaitu fahkum bainan nasi bil haqqi wala tatabi'il hawa, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu memerintah itu dengan adil gitu kan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Jadi intinya tugas kekhalifahan itu adalah membangun, mengatur dan memakmurkan dunia gitu ya, sekaligus menciptakan, menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Nah, agar manusia dapat tekun menunaikan ibadah dengan sempurna. Nah, ini maka ada korelasi, ada hubungannya begitu ya dengan tugas dan kedudukan lain, yaitu sebagai hamba atau abid. Jadi tugas kekhalifahan ini adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan tugasnya sebagai hamba, sebagai abid gitu ya, yaitu menghambakan diri dalam bentuk ibadah. Sekali lagi saudara-saudara, inilah tugas kekhalifahan, membangun, mengatur, memakmurkan dunia sekaligus menciptakan, menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kenyamanan agar manusia itu dapat menunaikan ibadah dengan tekun dan sempurna. Selanjutnya, saudara-saudara, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membeberkan begitu ya tugas kekhalifahan seperti itu, maka kemudian sebagai konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fasilitas kepada kita semua gitu. Nah, inilah ayat-ayatnya begitu kan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 itu sudah jelas Allah menyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa dialah Allah allazi khalaqalakum, yang telah menciptakan lakum, untuk kamu sekalian. Itu untuk manusia gitu ya. Ma fil ardi jami'an, apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Jadi semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu diperuntukkan oleh Allah itu untuk manusia. Artinya untuk dimanfaatkan gitu kan. Tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menuju ke langit lalu menyempurnakan menjadi 7 lapis langit gitu kan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi intinya saudara-saudara, di awal redaksi ayat ini Allah menyatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an gitu ya. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini adalah untuk kamu semuanya. Maka karenanya dalam ayat lain Allah juga menyatakan wabtagi fi ma ataka
Fima ataqallahu daral akhirah, ya. Dan hendaklah kamu mencari, mendapatkan, merebut, katakanlah begitu ya. Fima ataqallahu daral akhirah, dari apa yang Allah berikan kepadamu, gitu ya, untuk kepentingan akhirat kamu. Wala tangsa nasibaka minad dunya, tapi engkau juga jangan melupakan kehidupan dunia. Nah, ini poinnya ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari, menggali keuntungan ukhrawi, gitu ya, keuntungan ukhrawi. Jadi kita harus mendapatkan kebahagiaan, kesenangan nanti di yaumil qiyamah, gitu. Nah, dengan apa? Dengan cara melakukan ketaatan dalam bentuk apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ibadah ritualnya dilakukan secara sempurna, itu kan, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah hajinya, dan lain-lain. Tetapi kata Allah juga, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi engkau juga jangan pernah melupakan kehidupan duniamu, gitu ya. Nasibaka minad dunya, jangan engkau menelantarkan, gitu kan, ada bagian dalam kehidupan duniamu untukmu itu, gitu. Maka itu jangan ditelantarkan, harus juga dicari, harus juga didapatkan. Nah, ini juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Maka karenanya, untuk mendapatkan, siapa yang menghendaki mendapatkan kehidupan dunia, maka fa'alaihi bil ilmi, maka itu adalah kuncinya ada pada ilmu, gitu. Demikian juga waman aroda al akhirah, gitu ya. Barang siapa yang juga menghendaki kehidupan akhirat, maka kuncinya juga ada pada ilmu. Itu ungkapan Imam Syafi'i. Ya. Jadi intinya, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung tugas kekhalifahan itu, Allah sudah menyediakan segala sesuatunya di muka bumi ini. Yang kemudian dikuatkan oleh Imam Syafi'i, ketika Anda ingin menguasai dunia, maka engkau harus memiliki ilmunya. Demikian juga ketika engkau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, maka engkau juga harus engkau akan mendapatkannya dengan dengan ilmu juga, gitu. Nah, ini slide ini saya pernah sampaikan di AIK pertama ya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait dengan pentingnya ilmu pengetahuan, sains, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya ma'syarul jin wal ins ini stata'tum ang tangfudu, wahai semua jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, gitu ya, melintasi penjuru langit dan bumi, min aktor samawati wal ar fangfudu wala tangfuduna illa bisultan. Maka lintasilah, kata Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi kalau kamu ingin menembus rahasia-rahasia di balik langit dan bumi, maka tembuslah, kata Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan itu akan mampu kita lakukan kalau dilakukan dengan ilmu pengetahuan, didasari dengan ilmu pengetahuan. Karenanya pula Allah Subhanahu wa taala itu sangat menghargai orang-orang yang berilmu, di samping orang-orang yang berilmu.
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi demikian ya. Jadi melalui penemuan-penemuan itu akan rahasia Allah Subhanahu wa taala, itu diharapkan akan tumbuhnya kesadaran akan kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, sekali lagi itu ya. Ini saya kira sudah berulang ya. Slide ini juga disampaikan di AIK yang pertama. Intinya manusia itu adalah khalifah fil ard, gitu ya, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, untuk menjalankan menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah itu, Allah sudah menghamparkan, gitu kan, menciptakan bumi ini, dan itu diperuntukkan untuk manusia, gitu. Jadi Allah menciptakan seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk manusia, gitu. Nah, ini saudara-saudara, maaf nih loncat-loncat ya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala gitu ya menggambarkan tentang tahapan-tahapan manusia, yaitu menggunakan ilmunya, gitu kan. Wa hamalnahu ala dzatil alwah wa dusur, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan ini kenapa nih? Sebentar ya. Mohon maaf nih ada gangguan sedikit ya. Oke. Oke, jadi tadi kita melihat itu istilah dalam Sunda mah ada rakit ya. Itu kemudian berkembang menjadi kapal laut, begitu ya, yang sederhana. Ini seperti gambar seperti ini. Tapi Allah juga mengabarkan tentang hal itu, gitu kan. Ya. Kemudian selanjutnya juga ini Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulka fihi bi amrih, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, menaklukkan lautan, gitu kan, dengan tadi itu kapal itu, ya. Nah, kalau tadi sangat sederhana, nah ini kemudian karena perkembangan manusia dengan ilmu pengetahuan sains itu, manusia kemudian merubah, gitu kan. Nah, seperti itu, seperti ini ya, seperti ya teknologi dengan teknologi tinggi, gitu. Ini selanjutnya saudara-saudara, nah ini kan kalau selama ini kita tahu yang namanya panen itu, gitu kan, ibu-ibu di kampung mah sing tarongeng, gitu kan, kemudian digebug, berpanas-panas ria, gitu kan. Nah, kalau dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, kita bisa memanen ya dengan 1 hektar itu dengan tenaga 1 orang bisa dilakukan dengan sangat efektif, gitu kan, dengan waktu yang sangat singkat, gitu.
Itulah fungsinya daripada ilmu pengetahuan, saintek. Itulah tugas kehalifahan gitu kan. Tugas manusia itu seperti itu. Bagaimana menciptakan, mengembangkan apa sains dan teknologi untuk me, apa me, memanfaatkan gitu ya seluruh apa yang Allah berikan kepada kita semua gitu. Ini ya bagaimana pernyataan seorang profesor wanita ya, berketurunan Cina nih, Taiwan. Dia menyatakan Islam itu agama yang mudah dan sederhana. Ya. Al-Quran adalah buku yang sangat-sangat istimewa kata beliau dan luar biasa. Ya. Itu tentu saja adalah karena apa beliau membaca kemudian mendalami gitu kan. Dalam Al-Quran terdapat banyak pengetahuan yang luar biasa kata beliau. Di dalam Islam, seorang Muslim itu dituntut untuk selalu mencari pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan, seorang Muslim itu bisa berguna bagi masyarakatnya. Nah, ini dan selanjutnya kata beliau, setiap mempelajari ilmu pengetahuan itu selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa keduanya gitu ya, yaitu agama dan sains itu bertentangan satu dengan yang lain, tetapi justru adalah sebaliknya, gitu kan. Ajaran Islam itu mendukung, memberikan peluang, begitu kan, untuk mengembangkan sains. Nah, itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, demikian juga dalam hal berwirausaha, gitu ya. Berwirausaha, mengembangkan apa potensi-potensi diri untuk mendapatkan tadi itu nasibum minad dunya, itu kan. Alatan sanasibaka minad dunya. Nah, supaya Anda tidak terlantar dalam kehidupan dunia ini, maka Anda pun gitu kan itu harus menaklukkan kehidupan dunia ini gitu. Nah, ini dijelaskan juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Fa idza qudiyatis shalah, apabila kalian sudah melaksanakan salat, artinya sudah menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah ritual, pantasiru fil ar, maka hendaklah kamu me, apa, bertebaran di muka bumi, gitu kan? Bertebaran di muka bumi. Jadi berangkatlah, gitu kan? Ulah cicing wae di imah, gitu kan? Wabtagu min fadlillah, dan kemudian engkau harus mencari karunia Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Tapi juga jangan lupa wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Engkau juga harus tetap dalam bingkai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di awal Allah menggambarkan engkau menggambarkan ketaatan dalam bentuk tadi itu gitu kan salat. Setelah salat kata Allah Subhanahu wa taala, maka carilah kehidupan dunia, ya, kesenangan, kemewahan hidup, boleh itu kebahagiaan hidup gitu ya. Tetapi kemudian juga diikat lagi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Walaupun engkau diberikan kebebasan untuk mendapatkan kesenangan dunia, tapi juga jangan lupa gitu kan untuk mengingat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan.
Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizkihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, gitu kan? Maka jelajahilah, famsu, gitu kan? Maka jelajahilah di segala penjurunya, fi manakibiha. Jadi ya tadi itulah begitu kan, dunia ini luas gitu kan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah gitu kan, semua apa yang Allah ciptakan itu. Dari sana kemudian engkau akan mendapatkan rizki, gitu kan. Maka kemudian wakulu min rizkihi, dan makanlah, nikmatilah dari rizki-rizki yang Allah berikan itu. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah lah engkau semua akan dibangkitkan. Ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, mak akala ahadun ta'aman qattun, gitu ya, khairum min ayyakula min ayyakula min amalin yadihi, gitu ya. Jadi tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang dia peroleh dari hasil keringatnya sendiri, gitu. Jadi sebaik-baiknya, gitu ya, yang kita makan itu adalah apa yang memang dihasilkan dari keringat kita sendiri. Itu penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Inilah keharusan atau perintah anjuran dari Allah dan Rasulnya untuk mencari nafkah sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dalam rangka untuk meningkatkan tadi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan bagian daripada tugas kekhalifahan. Itu ya, jadi baik ilmu pengetahuan, kemudian juga wirausaha, gitu kan, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan adalah dalam rangka untuk menaklukkan, gitu kan, kehidupan baik dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Sedangkan lebih khusus wirausaha itu adalah dalam rangka untuk menaklukkan kehidupan dunia ini, gitu kan, karena Allah juga tidak menyenangi, tidak senang kepada orang-orang yang hanya fokus kepada dunia kehidupan akhirat, begitu kan, tapi kemudian melalaikan, melupakan, dan bahkan tidak peduli, apatis terhadap kehidupan dunia. Wala nasibaka wala tansa nasibaka minad dunya, engkau juga tidak boleh, itu kan, melupakan bagianmu dalam kehidupan dunia. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, ini sebagai panduan sajalah, begitu ya, sebagai panduan saja betapa Allah Subhanahu wa taala, jangankan ilmu pengetahuan, jangankan wirausaha, mencari nafkah dan lain-lain, itu sangat dipentingkan, begitu kan, termasuk begitu kan dalam hal yang mungkin dianggap kecil, yang dianggap remeh, yang mungkin dianggap tidak begitu berarti bagi dalam pandangan kita, tapi ternyata dalam pandangan Allah itu menjadi bagian dari yang mendapatkan perhatian, gitu kan. Dalam bidang seni, itu kan kita suka berpikir, gitu kan, mencari pertimbangan apakah yang namanya berkesenian itu boleh atau tidak, gitu kan. Ini
Manusia itu kan punya fitrah, ya, punya fitrah. Yang namanya fitrah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesenangan kita kepada keindahan itu adalah fitrah. Kesenangan kita kepada kesantunan, kesopanan itu adalah fitrah, gitu kan. Maka Allah itu memberikan keluasan kepada kita semua. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikal dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ketika kita memperhatikan persoalan fitrah ini, gitu kan, maka itu sebenarnya adalah bagian daripada agama. Ya. Nah, ini panduannya saudara-saudara, Islam adalah agama fitrah, gitu ya, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Gitu. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Ya. Kita manusia itu diberikan kesenangan, gitu kan, diberikan rasa senang untuk menikmati keindahan dan lain-lain. Bedakan dengan binatang, gitu kan. Yang namanya binatang mah asal hidup saja, gitu kan. Tetapi tidak bagi manusia. Yang namanya selain mementingkan kehidupan tadi, mencari nafkah, menggali rizki dan lain-lain, begitu kan, supaya bisa bertahan hidup. Tapi di balik itu juga kita memperhatikan keindahan, kesenangan. Sehingga ketika kita memakai pakaian itu tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi ada warnanya, ada modenya, begitu kan. Beda juga kan ketika seseorang itu memakai pakaian itu di mana kita memakai pakaian seperti itu. Kalau pakai jaket, gitu kan, pantasnya adalah ketika dalam suasana dingin, gitu. Kita boleh pakai untuk laki-laki terutama memakai pakaian yang agak terbuka sedikit, agak tipis, gitu kan. Bahannya itu kalau dalam suasana yang gerah, ya mungkin di musim panas kalau di belahan dunia yang lain, gitu kan, sehingga tidak salah kostum. Itu ada, gitu kan, bagi manusia itu seperti itu. Berbeda dengan hewan, dimanapun yang namanya sapi ya begitu saja, dimanapun yang namanya kambing ya begitu saja, gitu kan. Nah, rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan oleh Allah, yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa dan ajaran Islam. Ya. Jadi intinya Islam itu memberikan peluang, gitu kan, untuk menikmati, menyalurkan seni dan keindahan itu. Maka karya seni itu hukum asalnya adalah mubah atau boleh, gitu ya, selama tidak mengarah kepada fasad, kerusakan. Jadi ini syaratnya, gitu kan, tidak mengandung sesuatu yang akan merusak apa? Nah, merusak yang 5 poin yang dulu pernah kita pelajari, yaitu merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, ya, merusak turunan, juga termasuk ya hal-hal seperti itu, gitu kan. 5 yang sudah saya jelaskan tadi: agama, akal, jiwa, kemudian kekayaan dan turunan.
Yang kedua, tidak mendatangkan doror, bahaya, gitu ya. Jadi jangankan rusak, bahaya saja harus dihindari, gitu kan. Demikian juga isyan, kedurhakaan, gitu ya. Jadi seni boleh, tapi jangan mendatangkan kedurhakaan, sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan syirik, gitu kan, musyrik, itu nggak boleh, gitu kan. Mana contohnya? Ya ketika misalkan, mohon maaf lah begitu ya, eh, ada seni bela diri, ya, seni bela diri, tetapi itu memakai unsur-unsur yang eh, musyrik, menduakan Allah, itu nggak boleh. Kalau misalkan mendatangkan jin dan kemudian jin itu dijadikan ya sesembahan dan lain-lain, gitu ya, itu nggak boleh. Isyan. Yang terakhir adalah ba'id anillah. Ya, ba'id anillah itu artinya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Saudara-saudara senang musik, ya, memainkan gitar, memainkan drum, memainkan piano dan lain-lain, boleh. Senang, gitu kan. Eh, Senang main layang-layang, boleh, gitu kan, tidak ada larangan. Tetapi kalau seandainya gitar itu, piano itu, main layang-layangan itu kemudian menjauhkan diri kita dari Allah, nah ketika itu perbuatan Anda itu akan menjadi perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, gitu. Contohnya misalkan Anda sedang main gitar, gitu kan, eh, sudah azan, tidak mau beranjak juga, bahkan sudah sampai habis waktunya, Anda juga tetap main gitar, tidak mau melakukan sholat, dan itu seluruh rangkaian Anda dari awal sampai akhir memain gitar itu yang sudah melupakan Allah itu, maka itu eh, bagian daripada kedurhakaan Anda, itu kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan ba'id anillah, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah, khususnya di kalangan Muhammadiyah kita, gitu kan, itu harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan, ya. Jadi sekali lagi, jangan menimbulkan fasad, kerusakan, jangan menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan kedurhakaan, dan tidak menjauhkan diri kita dari Allah. Itu prinsipnya seni itu boleh. Ini adalah sosok yang Anda tahu kan, Wardah, Wardah Kosmetik. Ini adalah bagaimana ini adalah sosok orang yang bisa memadukan, gitu kan. Saya kan tadi di awal bercerita tentang tugas kekhalifahan. Dan untuk mendukung tugas kekhalifahan itu perlu bekal, gitu ya. Nah, Allah sudah memberikan bekal itu. Maka kemudian kewajiban kita adalah memanfaatkan semua bekal itu. Untuk memanfaatkannya, kita diberikan potensi juga dengan ilmu pengetahuan, semangat berwirausaha, dan bahkan diberikan rasa keindahan dan lain-lain, begitu ya, seni. Saya melihat Wardah Kosmetik ini adalah perpaduan semua itu, gitu kan. Sosok wanita ini yang pemilik Wardah Kosmetik ini adalah orang yang mewakili lah, begitu ya, mewakili dia berilmu pengetahuan, gitu kan. Dia adalah sosok yang
memiliki talenta wirausaha yang sangat tinggi. Nah, dari pengetahuannya itu kemudian dia gabungkan juga dengan keindahan, dengan rasa seni. Nah, sehingga melahirkanlah itu kan produk kosmetik, gitu kan. Dengan produk kosmetik itu, nah, saudara-saudara terutama wanita itu kan bisa memanfaatkan untuk kesenangan, untuk keindahan dan lain-lain, gitu ya. Itulah saudara-saudara kuliah hari ini. Jadi intinya ini ya, kita harus membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, gitu ya. Allah sudah menyediakan alam ini untuk kita semua, menghamparkan semangat berkewirausahaan, dan demikian juga menunjukkan rasa keindahan, kesenangan melalui seni, tetapi juga tentu saja harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, itulah nanti akan bisa mengantarkan kita kepada tugas kekhalifahan itu, gitu ya. Saya kira itu saudara-saudara perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.